Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulaiha dengan NIM 1901030092 akan menyampaikan pemahaman materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Strategi pembelajaran matematika. Teori pembelajaran atau teori belajar terdiri dari 4 teori. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konversi, tidak kreatif, dan tidak produktif, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Teori ini menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Contoh dari teori ini yaitu misalkan siswa disuruh untuk mengerjakan atau belajar menggunakan panduan belajar atau LKS dan siswa harus mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Kemudian teori yang kedua, teori humanistik. Teori ini cenderung mendorong siswa berpikir induktif. Contoh dari teori ini, misalkan guru mempersilahkan siswa menjawab pertanyaan sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai pengalaman dan pemahaman mereka. Kemudian teori yang ketiga adalah kognitivisme. Penerapan teori ini seperti pada pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya sendiri. Contohnya, guru menyerahkan siswa untuk membeli buku, misalnya buku tentang aljabar. Kemudian siswa yang rajin belajar dengan buku tersebut, maka siswa itu akan pintar. Teori yang keempat yaitu konstruktivisme. Menurut teori ini, proses belajar sebagai suatu usaha memberikan makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan. Misalkan guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa bebas menyelesaikan tugasnya dengan menjawab sesuai pengalaman, pengetahuan, atau pemahaman mereka. Beralih kepada materi yang selanjutnya, yaitu objek pembelajaran matematika sekolah. Yang pertama yang dibahas adalah hakikat matematika. Matematika dikenal dengan istilah Queen of Science atau ratu dari ilmu pengetahuan. Matematika sendiri memelihara, mengayomi, serta tumbuh kembangnya ilmu-ilmu dasar. Ilmu dasar tersebut tidak akan mampu tumbuh dan berkembang tanpa bantuan matematika. Sedangkan matematika tumbuh dan berkembang secara mandiri atau dalam istilah lain, matematika tidak membutuhkan atau memerlukan ilmu lain dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, ilmu matematika. Ilmu matematika mencangkup bilangan, bangunan, simbol, aturan, objek, metode, sistem, himpunan-himpunan, dan lainnya. Yang ketiga, matematika sekolah. Mencakup fakta, konsep, macam-macam definisi, prinsip, dan keterampilan. Yang keempat yaitu penalaran. Penalaran dibagi menjadi beberapa, yaitu yang A, penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilihat dari kasus umum kepada keadaan khusus. Yang B, penalaran induksi merupakan kebalikan atau lawan dari deduksi, yaitu kasus khusus diberlakukan secara umum. Yang ketiga, yaitu penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah ini merupakan rangkaian dari deduksi dan induksi. Yang kelima, komunikasi.
Komunikasi terdiri dari dua, yaitu pemecahan masalah. Yang kedua, langkah-langkah dan strategi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu pendekatan, metode, model, teknik, taktik dalam pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran merupakan persiapan langkah awal dari proses pembelajaran agar tercapai kompetensi yang telah diharapkan. Yang kedua, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang ketiga, model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, yaitu teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima, taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Materi selanjutnya tentang metode RME, Realistic Mathematics Education. Pengertian RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. RME menempatkan realitas dan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran serta menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa. Jadi RME memberikan pengalaman belajar pada siswa dengan mengamati realita atau dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, kegunaan RME ada sebagai pembentukan konsep, pembentukan model, keterapan, praktik dan latihan dari kemampuan spesifik dalam situasi terapan. Kemudian yang kedua, karakteristik RME meliputi penggunaan konteks, penggunaan model, pemanfaatan, kasih, konstruksi siswa, interaktivitas, dan keterkaitan. Yang ketiga, prinsip-prinsip RME. Yang pertama, dominan masalah konteks. Maksudnya yaitu suatu masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan para siswa atau kreativitas siswa. Yang keempat, kelebihan dan kerumitan RME. Kelebihannya yaitu memberikan pengertian yang jelas terhadap suatu materi dalam matematika. Kerumitannya atau kesulitan, siswa harus mandiri dalam mengandalkan keaktifan yang dimiliki masing-masing agar mendorong siswa menemukan berbagai cara menyelesaikan soal. Yang kelima, konsep siswa dan peran guru. Siswa dituntut untuk mandiri, harus bisa berkreasi, modifikasi, menyusun, dan bereksperimen dalam memahami dan menyelesaikan masalah dari soal matematika. Sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator belajar. Guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif, berupaya mendorong dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyumbang pendapat secara aktif, dan guru tidak terpaku pada kurikulum, harus aktif mengaitkan materi dengan dunia nyata. Kemudian pada pertemuan 7
Saya sudah menyelesaikan praktik RMA dengan membuat kelompok belajar pada tingkat SMA. Jadi, kesimpulan hasil praktik RMA yaitu pembelajaran dengan metode RMA pada siswa tingkat SMA memberikan dampak yang baik dalam pembelajaran matematika, di mana permasalahan yang sering dijumpai siswa dapat diselesaikan dengan pembelajaran matematika, khususnya materi barisan, dengan penerapan metode Realistic Mathematics Education atau RMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.